Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 12 sampai 16. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?"
Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah memanggil orang berdosa. Ada banyak tokoh berpengaruh yang telah membawa perubahan besar bagi masyarakat dunia. Sebut saja Nelson Mandela, tokoh Afrika Selatan yang dipenjara secara tidak adil selama 27 tahun karena perjuangannya mengakhiri sistem apartheid yang mendiskriminasi kaum kulit hitam. Ketika ia dibebaskan dari penjara dan kemudian dipilih menjadi Presiden Afrika Selatan, ia selalu mengedepankan pesan pengampunan dan rekonsiliasi untuk membangun suatu Afrika Selatan yang baru dan lebih baik. Ia menyambut baik mereka yang pernah menjadi musuhnya dan memperlakukan mereka sebagai saudara. Saudaraku terkasih, Yesus menyatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus menyatakan bahwa tugas perutusannya adalah untuk menyelamatkan dan membawa pemulihan total. Ia datang agar orang-orang berdosa berubah menjadi orang-orang baik, seperti orang sakit menjadi orang sehat. Ia memenuhi undangan makan dan duduk di tengah-tengah mereka yang dipandang berdosa, dan mereka merasa diri benar dan suci. Di antara mereka adalah Lewi yang dipandang orang berdosa dan disingkirkan dari pergaulan masyarakat karena ia menjadi suruhan penguasa Romawi untuk menarik pajak. Yesus tidak menunjukkan sikap mengadili seperti ditunjukkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ia tidak ingin mengesampingkan orang-orang berdosa dari keselamatannya. Ia tidak melihat masa lampau Lewi, tetapi potensi-potensinya untuk menjadi muridnya yang hebat. Nampaknya juga Lewi sendiri sedang mencari kesempatan baik untuk mengubah cara dan arah hidupnya. Perjumpaan dengan Yesus sungguh mengubah dia. Yesus yang melihat hati dan kerinduannya untuk berubah, memanggil dia, "Mari, ikutilah aku." Kesempatan yang ditawarkan Yesus tidak disia-siakannya. Ia menangkap momen emas ini untuk berubah, bertobat ke arah yang baru. Ia segera berdiri dan mengikuti Yesus. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita untuk berubah serta bertobat. Mampukah kita membaca dan menangkap saat-saat Yesus datang kepada kita dengan kasih dan pengampunannya?
Mampukah kita merasakan dan menanggapi kehadirannya yang mengubah cara dan arah hidup kita? Manakah saat-saat penuh rahmat itu? Semoga demikian. Amin.